Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan menjelaskan secara detail perbedaan antara akidah Wahabi dengan akidah para ulama Ahlus Sunnah wa Jamaah dengan mengacu kepada sumber primer dari ulama Wahabi, yaitu Ibnu Utsaimin yang merupakan mufti dari Wahabi yang terkenal di kalangan para pengikut Wahabi. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk mencari tahu titik perbedaan antara akidah Wahabi dengan akidah Ahlus Sunnah wa Jamaah, khususnya di dalam sifat istawa, kita harus mencari tahu terlebih dahulu makna istawa yang dijelaskan oleh Wahabi dengan menggunakan bahasa Arab dan makna istawa yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bahasa Arab juga. Jadi kita tidak bisa mengetahui perbedaan akidah Wahabi dengan akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya dengan modal terjemahan, karena ketika berbicara dengan terjemahan semuanya menjadi bias. Jadi seolah-olah mirip antara Wahabi dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika kita mempelajari makna yang dijelaskan dengan bahasa Arab, nanti kita bisa melihat ada perbedaan akidah Wahabi dengan akidahnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita mengupas di mana letak perbedaan akidah Wahabi dengan akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita sama-sama lihat terlebih dahulu bagaimana penjelasan Ibnu Utsaimin terkait makna istawa di dalam video berikut ini. Kalimat thumma istawa 'ala al-'arsy hama hawlaha khilafun katsir fi ma'naha wa fi kayfiyatiha aidan. Famin an-nas man qala inna ma'naha istawla, ومن الناس من قال إن معناها على واستقر على شبه ما يعلو الإنسان ويستقر على السرير وعلى الفلك وعلى الأنعام. ومن الناس من قال إنه على واستقر على كيفية لا يعلمها إلا هو. الذين يقولون إنه بمعنى استولى فهموا أن الاستواء بمعناه الحق يستلزم أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها للخلق، فلما فهموا هذا اللازم قالوا يجب علينا أن ننكر هذا المعنى المستلزم لهذا المعنى الباطل. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب علينا أن نصرف استوى إلى معنى استولى، وهذا يلزم عليه لوازم باطلة ليس هذا موضع ذكرها. والذين قالوا إنه استوى استواء كاستواء الإنسان على الفلك وعلى الأنعام قالوا لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، ومعنى استوى على كذا هو ما يفهم باللغة العربية وحسب ما تدركه عقولنا، فيجب أن يكون استواء الله كاستواء الإنسان على الفلك والأنعام. والذين قالوا إنه استوى بمعنى عليه علوا خاصا واستقر عليه استقرارا يليق بجلاله بدون أن يكون مماثلا لخلقه وبدون أن نسمح لأنفسنا بتكييفه، هؤلاء قالوا لا نكيف لأن هذا أمر غائب عنا لا نشاهد له نظيرا، وما كان غائبا عن الإنسان وليس له نظير فإنه لا يمكن أن يذكر له كيفية، لأن الشيء لا يمكن أن تعرف كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا غير موجود في هذه الصفة من صفات الله ولا غيرها من صفات الله أيضا.
Demikian tadi penjelasan Syekh Utsaimin terkait makna istawa, di mana ia membagi 3 kelompok. Kelompok pertama memaknai istawa dengan makna istaula. Kelompok kedua memaknai istawa dengan makna al-ulu wal istiqrar, tinggi dan menetap, dan menyamakan kaifiahnya dengan kaifiah makhluk seperti istawanya manusia di atas perahu atau di atas tunggangan. Dan kelompok ketiga yaitu orang-orang yang memaknai istawa dengan makna al-ulu wal istiqrar, akan tetapi dengan kaifiah yang tidak serupa dengan kaifiah makhluk. Kemudian Syekh Utsaimin menunjukkan penolakannya terhadap kelompok pertama dan kedua, dan ia memilih pendapat dari kelompok yang ketiga, yaitu memaknai istawa dengan makna al-ulu wal istiqrar, tinggi dan menetap, tanpa menyerupakan kaifiahnya dengan kaifiah makhluk. Dan pendapat itu bisa dikonfirmasi di dalam kitabnya, yaitu kitab Majmu' Fatawa. Ini dia kitab Majmu' Fatawa juz yang keempat, ada di halaman 138 di sini. Dan teks kitab seperti biasa sudah saya ketik ulang sesuai permintaan netizen. Faqauluhu al-istiwa'u ma'lumun ay ma'lumul makna fil lughatil arabiyyatil lati nazala bihal Qur'an. Maka perkataannya, maksudnya perkataan Imam Malik, istiwa itu diketahui, berarti maknanya telah diketahui dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa di mana Al-Qur'an diturunkan. Walahu ma'anin bihasab itlaqihi wa taqyidihi bil harfi. Fa idza quyida bi'ada kana ma'nahu al-'uluwa wal istiqrar. Istiwa memiliki makna yang berbeda tergantung pada penggunaannya secara mutlak atau dengan pembatasan huruf tertentu. Jika dikaitkan dengan huruf ada, maka maknanya adalah tinggi dan menetap, al-ulu wal istiqrar. Jadi keterangan di dalam kitab Majmu' Fatawa ini sama dengan apa yang tadi kita lihat di dalam video, yaitu menetapkan makna istawa dengan makna al-ulu wal istiqrar, tinggi dan menetap. Disinilah poin yang harus kita fokus, yang harus kita benar-benar perhatikan, yaitu makna istawa dengan makna al-ulu wal istiqrar. Dan apabila kita teliti, kemudian kita membaca kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian daripada mereka memang betul membawa istawa kepada al-ulu, tetapi tidak ada yang menambahkan makna istiqrar. Contohnya seperti penjelasan Imam Mujahid dan Imam Al-Tabari. Keduanya menetapkan makna al-ulu, tetapi tidak menambahkan makna istiqrar. Di situ letak perbedaannya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan makna al-ulu, sedangkan Wahabi menetapkan makna al-ulu dan istiqrar. Jadi di situ jelas ada perbedaan. Karena ketika istawa hanya ditetapkan dengan makna al-ulu atau tinggi, maknanya masih bisa dibawa kepada makna kemuliaan, dan itu maklum di dalam bahasa. Bisa kita lihat di dalam Kamus Al-Munawwir. Di sini kita bisa melihat makna ala atau tinggi atau uluwan itu bisa bermakna mulia, di mana Allah memiliki asma'an ali, dan al-ali ini maknanya bisa dimaknai dengan makna yang luhur atau yang mulia. Tetapi tatkala ditambahkan makna istiqrar, maka makna mulia di dalam sifat al-ulu itu tidak bisa lagi digunakan, karena ketika menambahkan makna istiqrar atau penetap, itu artinya menunjukkan letak zat Allah atau posisi zat Allah yang ada di atas, bukan lagi makna kemuliaan. Dan inilah yang menjadi problem. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali memaknai istawa dengan makna istiqrar? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Setelah dilakukan penelusuran dengan studi literasi, ternyata orang yang pertama kali memaknai istawa dengan makna istiqrar adalah Muqatil bin Sulaiman, seorang ahli tafsir yang hidup di zaman salaf. Dan kita bisa membacanya di dalam kitab tafsirnya yang biasa disebut Tafsir Muqatil bin Sulaiman. Ini dia kitab tafsir Muqatil bin Sulaiman, ada di halaman 272. Nah, di sini teks kitabnya jelas menyatakan bahwasanya makna istawa adalah istaqarra. Dan sudah saya ketik ulang di sini. Muqatil bin Sulaiman berkata, "Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Yakni istaqarra 'alal 'arsy. Dan dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya di dalam 6 hari. Kemudian beristawa di atas arsy
yakni menetap di atas arsy atau istiqrar. Kitab Tafsir Muqatil bin Sulaiman halaman 272 juz 2. Kitab Tafsir Muqatil bin Sulaiman ini adalah kitab tafsir tertua karena Muqatil bin Sulaiman itu wafat pada tahun 150 Hijriah, satu zaman dengan Imam Abu Hanifah, berarti di atas tafsirnya atau bari. Muqatil bin Sulaiman memang terkenal sebagai ulama ahli tafsir pada zamannya. Bahkan para ulama mutaakhirin seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsir keduanya banyak mengutip perkataan Muqatil bin Sulaiman di luar pembahasan ayat-ayat sifat. Hanya saja terkait ayat-ayat sifat atau terkait sifat-sifat Allah, Muqatil bin Sulaiman ini memiliki faham mujassimah. Faham mujassimahnya jelas sekali karena kita bisa membaca perkataannya terkait sifat Allah di dalam kitab Maqalatul Islamiyin yang dicatat oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini dia kitab Maqalatul Islamiyin juz pertama. Nukilan perkataan Muqatil bin Sulaiman ada di halaman 283. Di sini, dan saya sudah ketik ulang, ada di sini. Mari kita baca. Wa qala Dawudul Juwaribi wa Muqatil bin Sulaimana innallaha jismun. Dan Daud al-Juwaribi serta Muqatil bin Sulaiman berkata, sungguhnya Allah memiliki fisik atau jisim. Wa annahu juthatun ala suratil insani lahmun wa damun wa sya'run wa azmun. Dan dia adalah suatu jasad yang menyerupai bentuk manusia berupa daging, darah, rambut dan tulang. Lahu jawarihu wa a'dha'un min yadin wa rijlin wa lisanin wa ra'sin wa ainaini wa huwa ma'a hadha la yushbihu ghairuhu wa la yushbihuhu. Dia memiliki anggota tubuh dan bagian-bagian seperti tangan, kaki, lidah, kepala, dan dua mata. Namun meskipun demikian, dia tidak menyerupai selainnya dan tidak ada yang menyerupainya. Kitab Maqalatul Islamiyin halaman 283 juz 1. Jelas sekali di sini bahwasanya akidah Muqatil bin Sulaiman itu adalah akidah mujassimah, karena dengan terang-terangan menyatakan Allah adalah jisim atau memiliki fisik. Ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, di mana Ustadz Khalid Basalamah pun menyatakan bahwasanya Allah memiliki fisik. Sampai di sini kita bisa mengetahui bahwasanya makna istiqrar itu benar berasal dari Muqatil bin Sulaiman yang merupakan ulama mujassimah. Dan tidak mungkin para ulama ahlu sunnah ini mengikuti perkataan Muqatil bin Sulaiman, karena para ulama ahlu sunnah menyatakan bahwasanya Allah bukan jisim. Allah bukan zat yang berupa fisik atau memiliki sifat fisik. Maha suci Allah dari sifat-sifat jisim. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa membaca kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dia kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 13. Keterangannya ada di halaman 416. Di sini ada dua bagian, ada di halaman 416 dan di halaman 417 di bagian ini. Dan sudah saya tulis teks kitabnya di sini. Mari kita baca. Imam Ibnu Battal berkata, wa qalatil jismiyatu ma'nahul istiqraru. Golongan mujassimah berkata maknanya istiqrar atau menetap. Jadi di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutipkan perkataan Imam Ibnu Battal, dan jelas dikatakan bahwasanya golongan mujassimah mengatakan makna istawa adalah istiqrar. Dan mujassimah yang dimaksud di sini yaitu tadi seperti Muqatil bin Sulaiman dan para sahabatnya. Wa qala ba'du ahli sunnati ma'nahu irtafa wa ba'duhum ma'nahu ala. Sedangkan sebagian ahli sunnah berkata maknanya meninggi, irtafa, dan sebagian lagi dari mereka mengatakan maknanya tinggi, ala. Jelas sekali di sini ulama Ahlussunnah wal Jamaah membedakan atau memisahkan antara makna ala atau al-ulu dengan istiqrar. Tidak seperti apa yang diyakini oleh Wahabi, di mana Wahabi menggabungkan al-ulu dengan istiqrar. Itu artinya mana al-ulu yang ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya bukanlah Allah menetap di atas, bukan menunjukkan letak zat Allah atau posisi zat Allah. Tidak seperti yang diyakini oleh Wahabi dan Muqatil bin Sulaiman, ulama mujassimah. Dan disinilah kebanyakan orang-orang awam itu tertipu, karena ustadz-ustadz Wahabi banyak mengutip perkataan para ulama Ahlus Sunnah yang membawa sifat istawa kepada sifat al-ulu, seperti Imam Al-Dhahabi, Imam Ibnu Qudamah, dan selainnya. Padahal sebenarnya makna al-ulu yang diyakini Wahabi itu ada tambahannya, yaitu istiqrar, seperti yang dikatakan Muqatil bin Sulaiman
Jadi tidak bisa disamakan antara Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Al-Muzani dengan akidahnya Wahabi. Sekalipun para ulama Ahlus Sunnah tersebut menetapkan makna al-ulu, tetapi mereka tidak meyakini maksudnya adalah menetap di atas. Mari kita lanjutkan membaca pada bagian selanjutnya. Qala wa amma tafsirus tawa'ada fahuwa sahihun wa huwa madhabul haqqu wa qalu ahli sunnati li'anna Allah subhanahu wa sofa nafsahu bil ula. Imam Ibnu Battal berkata, adapun tafsir dari istawa'ada, maka itu adalah tafsiran yang benar dan itulah madhab yang hak serta merupakan pendapat Ahlus Sunnah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ketinggian, al-ula. Kitab Fathul Bari halaman 417 juz 13. Dan tentunya tinggi yang disifatkan kepada Allah, sekali lagi saya tegaskan, maksudnya bukan menetap di atas, bukan menunjukkan letak zat Allah atau posisi zat Allah dari arsh, tetapi tinggi yang layak dengan kemuliaan Allah, di mana tadi sebagaimana kita ketahui bisa saja maksudnya adalah kemuliaan sebagaimana yang sudah maklum di dalam bahasa, atau mungkin dengan menyerahkan ilmunya kepada Allah, dan yang pasti bukanlah menunjukkan letak zat Allah berada. Jadi sebenarnya tatkala ulama Ahlus Sunnah membawa sifat istawa kepada sifat al-ulu, lalu dia diam dari menjelaskan maksudnya, maka di situ masih harus menyerahkan ilmunya kepada Allah, kecuali apabila jelas menerangkan bahwa maksudnya adalah kemuliaan. Akan tetapi yang pasti tidak diyakini di dalamnya makna menetap di atas, karena itu adalah akidahnya Muqatil bin Sulaiman, akidahnya Mujassimah. Namun perlu diketahui juga bahwasanya ada beberapa ulama yang terpengaruh oleh Muqatil bin Sulaiman, diantaranya adalah Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam Ibnu Qutaibah. Maka apabila kita berhujjah dengan mengatakan makna istaqarra itu adalah makna dari Muqatil bin Sulaiman, pastinya Wahabi akan membalas argumentasi kita dengan mengutipkan perkataan Imam Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Qutaibah. Dan kita tahu bahwasanya apabila sudah tegak dalil yang sharih, maka kita tidak boleh taklid di dalam akidah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahabi bahwasanya ulama pun tidak maksum, sehingga memungkinkan melakukan kesalahan. Akan tetapi yang pasti makna istiqrar tidak pernah diucapkan oleh imam empat madhab. Bahkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari pun di dalam kitab Al-Ibana mengingkari makna istiqrar. Dan perlu diketahui juga, meskipun Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Qutaibah memaknai istawa dengan istiqrar, akan tetapi keduanya di dalam sifat nuzul sepakat untuk mentakwil dan melarang mengatakan bahwasanya Allah turun dengan zatnya. Nanti saya akan bahas masalah ini di dalam postingan video selanjutnya. Jadi kesimpulannya, makna istawa yang diyakini oleh Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas berbeda, di mana istawa yang diyakini Wahabi dengan makna al-ulu wal istiqrar, sedangkan ulama Ahlus Sunnah hanya membawa kepada makna al-ulu tanpa istiqrar, dikarenakan makna istiqrar itu adalah makna yang asalnya dari ulama Mujassimah, yaitu Muqatil bin Sulaiman, ulama Mujassimah yang hidup di zaman salaf. Jadi kalau dikatakan Wahabi adalah manhaj salaf, maksudnya adalah manhaj salafnya Muqatil bin Sulaiman, bukan manhaj salafnya imam empat madhab, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.